Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safan Alawiyah, NPM 2017-4550-0215. Saya mahasiswa Universitas Indah Prasta PGRI, jurusan arsitek. Saya di sini membuat video dalam rangka memenuhi tugas akhir Pra-UAS Studio Perancangan Arsitektur 5 yang diampu oleh Bapak Insinyur Yoga Triharto MMMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan tugas saya. Di sini saya merancang Sudirman Park Place. Bisa dilihat di sini. Sudirman Park Place ini merupakan mixed use building. Nah, apa sih mixed use building itu? Jadi, mixed use building adalah bangunan multifungsi yang terdiri dari satu atau beberapa masa bangunan yang terpadu dan saling berhubungan secara langsung dengan fungsi yang berbeda. Mixed use building menggabungkan antara fasilitas hunian, fasilitas bisnis, dan fasilitas rekreasi yang biasanya dimiliki oleh suatu pengembang. Nah, bisa dilihat di sini, Sudirman Park Place ini merupakan mixed use building. Mengapa? Karena di sini dia terdiri dari berbagai macam fungsi bangunan. Ada shopping center yang di bawah ini, kemudian ini ada apartemen. Terus di sini ada office tower 1 dan di sini ada office tower 2. Jadi dia memiliki beberapa macam fungsi di dalam satu bangunannya. Nah, apa aja sih ciri-ciri bangunan yang dimaksudkan atau dikategorikan dalam mixed use building? Yang pertama, mewadahi 3 fungsi urban atau lebih, misalnya terdiri dari retail, perkantoran, hunian, dan entertainment. Nah, seperti lihat di sini, perancangan Sudirman Park Place saya ini termasuk ke dalam mixed use building, seperti dijelaskan tadi. Kemudian terjadinya integrasi dan sinergi fungsional. Di antara fungsi bangunan antara satu dan lainnya memiliki hubungan atau kaitannya satu sama lain. Antara apartemen, shopping mall, office center, dia memiliki integritas di antara satu dengan lainnya. Kemudian terdapat ketergantungan kebutuhan masing-masing fungsi di dalamnya. Kelengkapan fasilitas yang tinggi memberikan kemudahan bagi pengunjungnya. Peningkatan kualitas fisik lingkungan serta efisiensi pergerakan karena adanya pengelompokan berbagai fungsi. Nah, di sini Sudirman Park Place ini merupakan mixed use building. Nah, dia dibangun di atas tanah seluas 3 hektar di Jalan Setiabudi Barat 7, nomor RT 3 RW 3, Kuningan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan di Jakarta. Nah, kebutuhan lahan di Jakarta semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Jakarta, baik penduduk asli maupun pendatang. Daerah Setiabudi ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat aktivitas penduduk yang sangat padat. Rata-rata dari mereka merupakan pekerja kantoran yang banyak terbangun di daerah ini. Site ini sangat bagus untuk bangunan mixed use building karena kawasan ini adalah pusat bisnis kota dan dekat dengan berbagai macam fasilitas kota seperti stasiun KRL Sudirman, halte Duku Atas, serta di pinggir Jalan Jenderal Sudirman. Nah, jadi area Sudirman ini tuh merupakan area yang sangat padat penduduk, dan penduduknya itu bukan hanya dari penduduk asli, tapi juga dari pendatang yang kerja di ibu kota. Nah, di sekitar area lahan tempat proyek ini banyak dibangun perkantoran-perkantoran, dan itu merupakan daerah yang selalu ramai dari pagi sampai malamnya karena aktivitas kendaraan maupun aktivitas perkantoran. Kemudian lahan ini juga dekat dengan berbagai macam fasilitas umum seperti stasiun, kemudian halte, jadi kemudian jalan raya yang banyak sekali melintas kendaraan, sehingga dibilang cukup sangat ramai di lahan seperti ini. Sudirman Park Place ini saya usung dengan tema arsitektur alamiah. Nah, apa sih maksudnya arsitektur alamiah itu? Arsitektur alamiah adalah konsep yang mempelajari ilmu arsitektur bangunan yang menyatakan bahwa bangunan tersebut merupakan bagian dari lingkungan, sehingga bangunan yang terwujud harus berinteraksi dan menyatu dengan lingkungannya. Nah, seperti kita lihat nih dalam perancangan Sudirman Park Place ini, saya merancang Sudirman Park Place ini dengan alamiah. Nah, bisa dilihat nih alamiahnya dari mana? Coba diperhatikan. Dalam pergerakan konsepnya, arsitektur alamiah tidak hanya dilihat sebagai ekspresi kebudayaan, namun dapat dipandang sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Unsur-unsur arsitektur alamiah mengandung elemen-elemen khusus seperti komponen warna, komponen bentuk, komponen air, komponen material, dan komponen cahaya yang menawarkan kesan natural. Nah, seperti dilihat di perancangan saya, dari fasadnya saya mengambil unsur alamiah berupa komponen-komponen tumbuhan
seperti yang terlihat di balkon apartemen. Mengapa saya mengambil unsur ini? Karena untuk mempertegas unsur alamiah dari tema tersebut, yaitu tumbuhan. Kemudian bukan hanya tumbuhan, tapi di daerah area sini juga terdapat taman dan di dalamnya terdapat unsur-unsur air juga. Kemudian di daerah sini dan di sini sebenarnya juga ada seperti lembah yang difungsikan sebagai taman, dan taman ini difungsikan juga untuk publik yang di apa untuk publik yang ditujukan untuk agar mempertegas dari si teknik alamiah itu. Kemudian di daerah sini juga terdapat lembah, di sini juga terdapat lembah seperti lembah sebenarnya yang difungsikan sebagai taman. Nah, taman itu juga cuma taman kecil yang dibuka untuk publik, yang fungsinya itu untuk menampilkan kesan ruang yang terbuka. Jadi supaya menampilkan dan menegaskan kesan dari si tema arsitektur alamiahnya itu. Kemudian Sudirman Park Place ini juga mengambil konsep, yaitu konsep sustainable design. Apa itu sustainable design? Sustainable design itu adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan dalam pelaksanaan perancangan yang memperhatikan objek fisik, lingkungan binaan, dan fasilitas pelayanan yang mematuhi prinsip-prinsip sosial, ekonomi, dan ekologi. Nah, keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Nah, seperti kita lihat nih, si Sudirman Park Place ini juga memiliki konsep sustainable design atau konsep yang berkelanjutan. Nah, di dalam pembangunan dan perancangan bangunan ini, saya mengkonsepkan penggunaan lampu hemat energi yang bersumber dari pembangkit matahari. Kemudian, penggunaan air hujan yang ditampung di 4 penampungan yang kemudian didistribusikan ke taman, ke halaman-halaman, ke lapangan, serta ke toilet. Kemudian, ide gubahan atau konsep gubahan yang saya ambil untuk perancangan Sudirman Park Place ini adalah sebuah kapal. Maksudnya apa sebuah kapal? Untuk dari bentuk gubahannya sendiri, saya mengambil sebuah kapal yang sedang terombang-ambing di atas laut untuk menjadi bentukan dari si bangunannya. Namun maksud atau ide sebenarnya yang saya ambil ialah dari arah angin yang mengalir di lahan ini atau yang berhembus dari lahan ini. Karena pada lahan ini angin berhembus dari barat daya dari sini, kemudian mengalir atau menghembus pelan ke arah timur laut. Nah, dengan hembusan angin tersebut saya terinspirasi dan kemudian saya menempatkan bangunan yang paling besar itu berada di sebelah barat daya, kemudian bangunan yang paling kecil ini berada di sebelah timur laut. Seperti lajunya arah angin yang besar dari barat daya kemudian mengalir ke timur laut. Jadi konsep ide dari gubahan ini adalah mengikuti dari hembusan angin di lahan pembangunan. Kemudian untuk struktur bangunan ini sendiri, yang pertama dari apartemen ini terdiri dari 30 lantai dan memiliki 2 basement. Apartemen ini juga memiliki struktur rigid frame dengan core. Kemudian ini office tower yang pertama. Office tower yang pertama ini terdiri dari 13 lantai dan memiliki struktur cantilever slab. Kemudian office tower yang kedua, ini office towernya terdiri dari 19 lantai yang memiliki struktur flat slab. Demikian penjelasan dan deskripsi dari perancangan Sudirman Park Place tugas saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.